Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 3. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Aku tumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil sikap berdoa, hening sejenak, kemudian kita tundukkan kepala kita agar kegiatan kita pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mampu membandingkan pertumbuhan dan perkembangan dirinya saat sekarang dan sebelumnya. Yang kedua, mampu memperjelas orang yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri. Dan yang ketiga, mampu memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, untuk mengawali kegiatan kita, Bapak akan bertanya, apa sih arti dari pertumbuhan itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar. Jadi arti pertumbuhan itu sendiri adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh, ya. Jadi proses pertambahan atau perubahan tubuh kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan arti pertumbuhan. Kemudian bagaimana proses pertumbuhan itu? Nah, bisa kita lihat dari gambar yang Bapak tayangkan ini. Jadi proses pertumbuhan kita berawal dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, jadi kita proses pertumbuhan itu tidak bisa mulai dari dewasa. Jadi kita mulai dari bayi terlebih dahulu, baru nanti dari anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, itu adalah proses pertumbuhan diri kita. Kemudian Bapak mau bertanya, apa sih arti dari perkembangan? Kalau tadi arti pertumbuhan, sekarang Bapak tanya arti perkembangan itu sendiri apa? Ya, jadi arti dari perkembangan itu adalah suatu proses perubahan dalam segi kepintaran. Nah, itu adalah arti dari perkembangan itu sendiri. Nah, bagaimana proses perkembangan itu sendiri? Ya, bisa kita lihat dari gambar yang pertama ini. Ya, jadi proses perkembangan anak yaitu kita dimulai dari belajar, ya. Contohnya saja ketika kita menulis, kita selalu awalnya kita diajarkan oleh orang tua kita bagaimana cara menulis yang benar, kemudian oleh guru kita juga diajari di sekolah. Nah, itu dari proses kita perkembangan anak, ya. Kemudian
Setelah itu kita menjadi pintar ya, sukses. Nah, itu merupakan proses dari perkembangan anak. Jadi kita tidak bisa langsung sukses ya. Perlu proses ya, dari kita belajar, berlatih, kemudian kita menjadi orang yang sukses seperti gambar yang kedua tersebut ya. Nah, itu adalah proses dari perkembangan seorang anak. Nah, sekarang siapa yang membantu perkembangan atau pertumbuhan diri kita? Yang pertama itu adalah anggota keluarga kita ya. Jadi yang membantu proses perkembangan pertumbuhan kita yang pertama yaitu adalah papa, mama kalian, atau ayah atau ibu kalian. Ya, yang pertama adalah anggota keluarga. Kemudian yang kedua yaitu adalah guru kalian di sekolah ya. Jadi yang membantu pertumbuhan atau perkembangan kalian yang kedua yaitu adalah guru ya. Ketika di sekolah guru mengajarkan bagaimana perkembangan hidup yang baik ya. Jadi yang membantu proses perkembangan dan pertumbuhan kalian yang kedua yaitu adalah guru. Kemudian yang ketiga adalah teman bermain ya. Jadi teman bermain kita itu bisa membantu proses perkembangan dan pertumbuhan hidup kita. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan itu apa aja? Yaitu adalah makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna itu? Terdiri dari nasi, roti, kemudian buah-buahan, terus sayur, lauk, dan yang satu lagi yang sempurna yaitu adalah disempurnakan oleh susu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan adalah 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses perkembangan. Yang pertama yaitu rajin belajar. Ya, jelas ya. Kalau kita tidak rajin belajar, maka proses perkembangan kita akan terhambat. Kemudian selanjutnya rajin berlatih ya. Jadi setelah kita rajin belajar, kemudian kita juga harus rajin berlatih agar proses perkembangan kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menayangkan video tentang bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 50. Anak-anak dimohon untuk melihatnya dengan baik. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa.
waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu tadi adalah video tentang bacaan dari Injil Lukas. Jadi apa sih yang bisa kita petik dari video tersebut? Yaitu tentang proses pertumbuhan Yesus ya. Jadi Yesus itu juga memiliki proses pertumbuhan di dalam diri Yesus ya. Yang pertama Yesus itu lahir ya. Di situ kita melihat gambaran pertama ini adalah ketika Yesus dilahirkan di kandang domba ya. Di situ ada ibu Yesus dan bapaknya Yesus yang bernama Yusuf dan Maria. Nah, proses yang kedua yaitu pada usia 8 hari Yesus dibawa ke Bait Allah ya. Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kemudian Yesus disunat ya. Jadi dalam usia yang ke-8 hari. Kemudian selanjutnya ketika dia berumur 12 tahun, Yesus bersama keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, ketika itu Yesus berada di para ahli Taurat ya. Mereka berbicara, kemudian bercerita bersama para ahli-ahli Taurat. Nah, di sini Yesus sudah mulai pintar ya. Dalam usia yang ke-12 tahun, Yesus itu sudah bisa berbicara kepada orang yang lebih tua. Bayangkan saja, kita umur 12 tahun belum bisa lancar dalam bercerita. Nah, tapi Yesus dalam usia yang ke-12 tahun dia bisa bercerita kepada orang yang lebih tua. Kita lihat yang gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat Yesus mulai dewasa ya. Disinilah Yesus semakin bijaksana ya.
dia bisa mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, kemudian dia bisa membagikan pengalamannya, kemudian bisa menceritakan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Di sini Yesus mulai semakin bertambah bijaksana dan bertambah hikmatnya. Ini adalah anak-anak, ini adalah proses pertumbuhan diri Yesus ya, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, terus remaja dan dewasa. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami, sehingga kami bisa tumbuh, menjadi besar dan berkembang, menjadi anak-anak yang terampil dan pintar. Semoga kami semakin menyayangi mereka. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, terima kasih. Kita hari ini sudah selesai pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga kalian bisa mengambil baiknya, dan semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi diri kalian. Terlebih kalian bisa mensyukuri atas perkembangan diri kalian. Nah, untuk tugas Bapak akan mengirimkan link ya di grup WA. Jadi anak-anak buka, kemudian nanti kalian kerjakan dengan baik. Nah, untuk tugas ini dalam bentuk kuis. Jadi nanti anak-anak bisa klik linknya yang Bapak berikan, kemudian ketika sudah diklik, kalian tulis nama kalian, dan di sebelah nama kalian tulis kelasnya ya. Jangan lupa tulis kelasnya, kelas berapa, misalkan kelas A, B, dan C ya. Dan untuk namanya, nama lengkap ya anak-anak, jangan nama panggilan, nama lengkap. Sekali lagi, tugasnya tulis nama lengkap dan kelas kalian masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak berikan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.